Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullihi kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita memperbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, baik yang sudah, yang sedang maupun yang akan insyaallah. Maka dari itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita, dalam hati kita, maupun dengan perbuatan kita yang mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah dibarengi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang insyaallah kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jamaah yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan khutbah, yaitu menggelorakan kembali spirit surat Al-Ma'un. Insyaallah kita semuanya hafal surat Al-Ma'un, dan insyaallah mungkin sebagian kita juga hafal artinya. Hanya kita mungkin ada yang perlu kita tinjau kembali, yaitu apakah kita sudah mengamalkan ataukah belum. Surat ini, ayat ini dulu pernah digelorakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu mengajarkan kepada santrinya atau kepada jamaahnya. Beberapa kali diajarkan surat Al-Ma'un ini, diulang-ulang terus sampai jamaahnya hafal, sampai kemudian protes, kenapa yang diajarkan adalah surat Al-Ma'un. Kemudian ditanya, apakah sudah hafal? Sudah Pak Kiai. Apakah sudah paham? Sudah Pak Kiai. Apakah sudah diamalkan? Nah ini, maka mari kita sedikit mengulas kembali apa yang menjadi spirit dari surat Al-Ma'un ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah, yang diturunkan sesudah surat At-Takasur. Nah, nama Al-Ma'un ini diambil dari ayat yang pertama dari surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukad, pada ayat yang ke-7 dari surat Al-Ma'un, yaitu wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Adapun isi pokok dari surat Al-Ma'un ini adalah mengenai sifat manusia yang dipandang sebagai mendustakan agama,
yaitu ancaman pula terhadap orang-orang yang melakukan sholat dan melalai dari sholat serta dia berbuat riya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita telusuri bersama ayat per ayat dari surat yang ke-107 surat Al-Ma'un ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi berdusta. Dia beragama tapi disebut sebagai orang yang tidak benar. Siapa itu gerangan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi ada dua prinsip pokok yang menjadi tanda dari orang yang mendustakan agama. Yang pertama yaitu menghardik terhadap anak yatim. Dia berlaku kasar terhadap anak yatim, menyakiti anak yatim, melukai perasaan anak yatim, atau menelantarkan anak yatim. Kemudian yang kedua, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Dia tidak suka memberi makan, tidak suka bersedekah, tidak suka memberi kepada orang yang membutuhkan, misalnya adalah orang-orang miskin. Inilah diantara tanda orang yang mendustakan agama. Orang beragama tapi berdusta. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fawailul lil mushallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang salat tapi celaka. Kok bisa? Iya. Dan ini banyak terjadi. Siapa yaitu mereka orang-orang yang sholat tapi celaka? Yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dia lalai. Apa itu pengertian lalai, jamaah sekalian? Sebagian para ahli tafsir menyampaikan lalai itu diantaranya artinya adalah satu, suka menunda-nunda waktu sholat. Dia ada kesempatan sholat tapi dia tidak sholat, kemudian ditunda-tunda, yang kemudian hingga waktunya habis atau sudah mendekati waktu habis. Maka dari itu mafhum mukhalafah dari hal ini adalah kita hendaknya menyegerakan sholat ketika sudah ada kesempatan bagi kita, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mungkin karena kita tidak memungkinkan untuk sholat pada waktu itu. Misalnya kita sedang terkena najis sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat. Tapi pada situasi yang standar, yang normal, hendaklah kita menyegerakan waktu sholat. Sebaik-baik sholat adalah sholat di awal waktu, utamanya dengan berjamaah. Nah, ini menunda-nunda. Kemudian yang kedua adalah kadang sholat, kadang tidak. Jadi pastikan anak-anak kita, juga termasuk kita apalagi, upayakan melaksanakan sholat secara istiqomah. Jangan pernah kita meninggalkan sholat secara sengaja. Jangan pernah kita meninggalkan sholat kecuali ada uzur yang secara syar'i diizinkan oleh hukum kita. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang sholat tapi celaka ya ini orang yang kadang sholat kadang tidak. Yang kedua adalah orang yang suka menunda-nunda sholat. Jadi upayakan kita untuk menyegerakan sholat ketika sudah ada kesempatan bagi kita. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi celaka adalah alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Menurut penjelasan yaitu melakukan amal perbuatan tidak mencari keriduan Allah, akan tetapi untuk mencapai pujian atau kemasyhuran di lingkungan sosial masyarakat. Jadi amalannya itu adalah karena pamrih manusia, bukan karena Allah.
Ini yang menyebabkan orang sholat tapi celaka. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita melatih diri kita untuk berbuat ikhlas, untuk berbuat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terhindar dari orang-orang yang sholat tapi celaka. Orang-orang yang berbuat riya ini, dia akan mencari pujian, akan mencari sanjungan dari sesama manusia. Jadi beribadahnya itu karena pamrih manusia. Maka sedikit demi sedikit mari kita latih diri kita agar kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Tidak karena pujian, tidak karena sanjungan, bukan karena manusia, tapi kita lillahi ta'ala, bukan linnas, karena manusia. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang yang sholat tapi celaka, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, inilah yang menjadi spirit dari surat Al-Ma'un, yaitu kita gemar untuk menolong kepada sesamanya, gemar memberikan bantuan terhadap orang-orang yang membutuhkan, apalagi sebisa yang kita mampu, semampu yang kita bisa, semaksimal mungkin kita membantu. Ini menjadi penting bagi kita jamaah sekalian, sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita mewujudkan kesalehan individual, yaitu hablum minallah, dan kesalehan secara sosial, hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita bertanya terhadap diri kita sendiri, sejauh mana sumbangsih dan peran kita dalam membantu saudara-saudara kita, dalam membantu karib kerabat kita, dalam membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, membantu orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan-jangan kita ini malah mempersulit, kita merepotkan, kita membuat orang-orang menjadi menderita. Mari kita balik yang demikian itu dengan kita menolong terhadap orang-orang yang membutuhkan. Di satu pemahaman demikian, dan di pemahaman yang lain enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Ini adalah artinya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Namun demikian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama untuk menyemangatkan kembali, meningkatkan spirit dari surat Al-Ma'un ini, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita dalam beramal sebagai implementasi dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.